luar biasa kiprah beliau ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan ngobrolin nih tentang ombudsman untuk siapa, karena di sini sudah hadir dari ombudsman-nya, dari anggota ombudsman dan juga dari perwakilan masyarakat sipil gitu. Nah, ini menarik Pak Partono. Pasti yang pertama saya akan berikan dulu ke Pak Partono ya, dengan kasus yang baru ya dialami oleh ketua ombudsman gitu, terkait dengan sebenarnya administrasi ya, lebih ke korupsi gitu. Nah, ini juga menarik karena saya kemarin sebelum kegiatan ini sempat mencari nih di media sosialnya, di Instagramnya soal ombudsman, gimana sih ketertarikan masyarakat untuk melihat berita-berita tentang ombudsman. Uh, apa uh, Followernya sangat tinggi gitu, tapi kemudian yang mengikutin ya, maksudnya aktif gitu untuk ini masih sangat kurang. Tapi mungkin sebelum ke Pak Partono nih, karena kemudian kita juga penting karena di sini banyak kawan-kawan juga di daerah, saya mohon maaf jadi terlewat untuk alurnya gitu. Kita perlu juga mengenal nih sebenarnya komunitas 3,5% ini apa kayak gitu. Nah, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Pak Sugiarto Arif Santoso, atau sering disebut sebagai dipanggil Mas Sugi gitu, untuk memberikan pengantar dan memperkenalkan apa sih komunitas 3,5% ini. Saya persilahkan Mas Sugi sebelum nanti masuk ke pembahasan yang serius tentang ombudsman untuk siapa. Saya persilahkan Mas Sugi. Baik, Mbak Wiwit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara. Salam hormat juga kepada Bapak Partono yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian Ibu Baik Sri Mulia, kawan saya, sahabat saya, dan juga Mbak Wiwit ya. Terima kasih sudah memandu kegiatan webinar ini. Dan juga kepada kawan-kawan semua dari CSO, komunitas, dan juga yang tertarik, yang peduli ya tentang pelayanan publik yang hadir pada hari ini dari kawasan Barat, Tengah, Timur. Ya, salam hormat kami dari komunitas 3,5%. Perkenalkan saya Sugiarto, saya dalam hal ini mewakili komunitas 3,5%. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada kawan-kawan yang sudah berkumpul dan juga berpartisipasi dalam ruang virtual ini yang kita beri nama hari ini diskusi kita Ombudsman untuk siapa. Dan memang komunitas 3,5% ini rutin ya Bapak Ibu sekalian untuk terus menyuarakan narasi-narasi yang mungkin kita sendiri perlu ya untuk kita ketahui, dan kita tahu bahwa eh, narasi-narasi penting itu kadang terlewat, dan kita terus akan menyuarakan walaupun kelihatan kecil, tapi kalau kecil-kecil itu banyak kan menjadi perubahan yang besar gitu. Nah, hari ini judulnya adalah Ombudsman untuk siapa? Mungkin juga tidak sekedar judul, tapi juga ini sebuah refleksi kita ya, refleksi kita yang nyata bahwa Ombudsman hadir sebagai lembaga untuk pengawas pelayanan publik gitu ya, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Partono, dan juga sebagai yang melindungi hak-hak warga ya untuk mendapatkan haknya. Nah, ini kita juga akan membahas dan membedah bersama-sama seberapa kuat kita bisa, masyarakat sipil ini bisa berperan aktif ya dalam membantu upaya-upaya agar pelayanan publik kita lebih baik begitu. Nah, eh, mungkin untuk komunitas Tikolinya 3,5%-nya nanti ya Mbak Wit ya, terlalu panjang. Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan tentang itu, tapi kalau nanti ada kesempatan bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi marilah kita jadikan seminar ini sebagai webinar ini sebagai ruang yang aman untuk kita bertukar gagasan, kemudian kita mengkritisi secara konstruktif, dan juga sebetulnya kita bersama-sama dapat memperkuat langkah advokasi kita ke depan. eh, Perubahan sistemik itu kan selalu bermula dari percakapan kecil seperti ini ya. Dan juga saya teringat banget ada eh, apa namanya satu keyakinan saya bahwa perubahan-perubahan sistemik dan juga radikal itu bermula dari imajinasi.
Jadi imajinasi ini kita mulai bangun, kita pelan-pelan dari sedikit demi sedikit pengenalan kita terhadap seluruh apa yang kita apa namanya di yang ada di negara dan lain. eh Ya, saya atas nama komunitas 3,5% mengucapkan ya semoga hari ini membawa gagasan yang berdampak nyata. Selamat berdiskusi kawan-kawan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Selamat selamat siang dan juga eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Nusantara. Terima kasih Mbak Wiwit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sudi sudah memberikan pengantar singkat untuk diskusi kita pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya, tadi saya sudah mengawali bagaimana mengambil momentum atas kalau di dalam proses perkembangan ya, bagaimana perkembangan pemantauan layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman tentu tidak hanya yang positif tetapi juga ada yang negatif. Nah, melihat momentum itu kemudian bagaimana kemudian menjadi penting untuk memperluas itu pemahaman masyarakat, khususnya apa sih sebenarnya ombudsman ini, nanti bagaimana sih mengaksesnya. Terus saya juga penasaran kasus-kasus yang selama ini diadukan ke ombudsman itu gambarannya seperti apa petanya. Nah, mungkin yang pertama saya serahkan kepada Pak Partono ya untuk menjelaskan bagaimana posisi strategis ombudsman, karena kita tahu sebenarnya secara undang-undang sudah sejak tahun 2008 kayak gitu. Nah, kemudian juga perpresnya malah sudah tahun nomor 44 ya tahun 2000. Nah, saya persilahkan kepada Pak Partono untuk memberikan ya, menerangkan kepada kita semua apa sih ombudsman itu dan seperti apa gitu. Silahkan Pak Partono. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar Mbak Wiwin? Ya, aman Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, kesempatannya untuk ngobrol bersama teman-teman masyarakat sipil ya, yang diinisiasi oleh perkumpulan 3,5 Tikoli ya, 3,5. Ini jadi satu opportunity ya, kesempatan yang baik bagi ombudsman untuk ya mendengar, menyapa teman-teman masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan, kritik, mungkin harapan juga dari masyarakat bagaimana seharusnya ombudsman ini melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu yang pertama. Jadi satu kehormatan yang tinggi bagi saya untuk bisa ngobrol, berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, ini kami mohon maaf karena sudah 2 kali ini ngobrol ini tertunda ya, karena kesibukan saya di Majelis Etik untuk memeriksa beberapa pihak terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku salah satu pimpinan Ombudsman periode 2026-2031. Di awalnya kan kalau nggak salah kita akan laksanakan di akhir Mei ya, 28 Mei atau 29 Mei, saya lupa, hari Jumat. Kemudian ternyata ditunda karena ada rapat majelis etik ya. Kemudian saya minta mundur lagi seminggu hari Jumat, ternyata ada agenda lagi. Jadi memang agak sulit diprediksi kegiatan majelis etik ini karena kita ini ngikutin agendanya para pegawan, para suhu-suhu di bidang etik dan moral. Prof. Simli, kemudian Prof. Bagirmanan dan Prof. Siti Zuro. Jadi kami mengikuti agenda-agenda beliau begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini terkait dengan kondisi terakhir. Tentu kami ini sedang berusaha berjuang untuk memulihkan kepercayaan publik ya, seperti Mbak Wit sampaikan tadi, kasus yang mendera
atau yang sedang dialami oleh salah satu anggota atau ketua gitu ya. Bahkan yang terakhir ada mantan anggota yaitu Bapak IYK, beliau adalah anggota ORI periode 2021-2026 yang seminggu yang lalu baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ini jadi pukulan yang tidak ringan bagi kami terkait dengan memulihkan kepercayaan publik. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan, yaitu kita ingin menegakkan kode etik, ya itu sudah kita lakukan, dan kemarin mungkin teman-teman juga sudah mengikuti hasil dari putusan majelis etik terhadap Saudara Heri Susanto, begitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita akan sampaikan ke Presiden dan DPR terkait dengan apa yang sudah menjadi putusan dari majelis etik, begitu. Nah, untuk Bapak IYK, tentu karena Bapak IYK ini bukan anggota Ombudsman lagi, yaitu kita serahkan ke Kejaksaan Agung, ke penegak aparat hukum, karena ini murni dugaan tindak pidana, begitu. Jadi kami menghormati dan akan kooperatif kalau memang Ombudsman masih dibutuhkan terkait dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang diperlukan untuk mencari kebenaran dan keadilan, begitu. Jadi itu kondisi kami. Jadi kami mohon bantuan teman-teman masyarakat sipil untuk memberikan penguatan kepada kami agar kami ini bisa bangkit, bisa bangun lagi ya untuk terus melayani masyarakat dalam rangka masyarakat itu untuk mendapatkan ya keadilan, mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai sektor pelayanan publik, begitu. Nah, juga terkait dengan tadi masukan dari Mbak Wiwit yang terkait follower ORI ya, yang kalau kita lihat mungkin dari media sosialnya cukup tinggi, namun engagement-nya masih rendah. Ini juga masukan yang berharga bagi kami ya, untuk bagaimana agar engagement masyarakat dengan kami ini lebih aktif lagi ya, tidak semata-mata kami menyampaikan mempublikasikan kegiatan tapi tidak ada dialog di sana, nggak ada diskusi di sana. Nanti akan kami jadikan masukan bagaimana agar engagement antara Ombudsman dengan masyarakat itu akan lebih baik lagi. Nah, ini kita masuk ke materi diskusi ya. Judulnya sangat sangat reflektif, kalau tidak bilang provokatif. Karena temanya kan Ombudsman untuk siapa gitu ya. Ombudsman untuk siapa. Jadi ini sangat reflektif, kemudian filosofis sekali ya, karena kalau kita tengok ke belakang sejarahnya pembentukan Ombudsman ini kan di Indonesia ini kan sejak reformasi ya, sejak reformasi. Saya boleh share materi ya? Boleh, silakan. Sebentar. Biar mungkin teman-teman bisa mengikuti dengan lebih fokus begitu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, aman Pak. Oke, baik. Nah, ini latar belakang teman-teman sekalian. Jadi Ombudsman ini kan kalau saya berpendapat sebuah lembaga negara yang salah satu lembaga negara anak kandung dari gerakan reformasi gitu ya. Ada banyak lembaga negara yang dilahirkan ya dari gerakan reformasi. Misalnya ada Ombudsman, ada KPK, ada Komnas HAM, ya ada berbagai macam lembaga-lembaga yang bersifat mandiri, independen dari kekuasaan, yang itu lahir karena adanya tuntutan masyarakat ya, rakyat Indonesia, karena ada kebutuhan untuk memperbaiki hak-hak sipil warga negara Indonesia. Nah, ini Ombudsman ini secara secara sejarahnya, historisnya ini dia lahir karena ada tuntutan dan aspirasi yang kuat dari
rakyat Indonesia yang dimana waktu itu ingin ada jaminan perlindungan hak asasi warga ya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah, dari birokrasi, dari penyelenggara pelayanan publik, dan ingin dilindungi ya dari perilaku maladministrasi. Jadi kita ingat sebelum gerakan reformasi ya birokrasi ini kan sangat buruk ya ininya, stigmanya ya, lambat lah gitu kan, penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, banyak pungli. Jadi kalau dulu kita ingat kalau kita ke kelurahan ngurus berbagai macam pelayanan di kelurahan, di kecamatan itu kan ada kotak ya, kayak kotak amal gitu ya. Yeah. Nah, itu kan ini ada semacam waktu itu ya istilahnya itu ya. Sumbangan sukarela gitu kan. Padahal untuk mendapatkan pelayanan publik kan misalnya ngurus KK, ngurus KTP, ngurus surat keterangan tidak mampu, itu kan gratis ya. Tapi zaman dulu ya masih seperti itu, ada kotak gitu, kotak kayak di masjid gitu untuk untuk semacam pungutan liar lah gitu ya, yang sudah jamak terjadi di lembaga-lembaga birokrasi kita. Nah, kemudian besarnya aspirasi masyarakat ini agar terwujudnya aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, inilah yang menjadikan Ombudsman ini lahir ya begitu. Ini rakyat ini di tahun 98 ya gerakannya sangat masif sekali ya, semua elemen masyarakat turun yang dimotori oleh mahasiswa karena mereka sadar betul ya dengan momentum krisis ekonomi waktu itu melihat dengan jernih bahwasanya kondisi bangsa ini sangat rusak ya, budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, birokrasi yang feodal, yang tidak melayani kepada masyarakat, melayani ke pimpinan, itu menjadi satu permasalahan yang sangat kronis gitu ya, yang akut gitu ya, yang perlu segera diselesaikan gitu. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan publik ini tidak baik ya. Itu salah satunya karena pengawasan internal ya. Penyelenggara pelayanan publik ini dinilai tidak efektif ya. Jadi sebenarnya di tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan publik ini mereka punya satu mekanisme pengawasan ya yang dilakukan oleh lembaga internal, misalnya oleh inspektorat, oleh atasan langsung ya. Nah, itu yang dianggap oleh rakyat Indonesia belum efektif. Karena kalau mengharapkan pengawasan internal itu ya seperti jeruk makan jeruk, tidak objektif, tidak akan ada rasa sungkan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu butuh satu lembaga pengawasan di luar ya, dari luar yang diharapkan lebih objektif, lebih mandiri, lebih independen dan lebih objektif dalam melakukan pengawasan. Nah, akhirnya lah muncullah Ombudsman ini, Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ya tadi seperti itu. Nah, ini landasan hukumnya. Ini juga tidak lepas dari sejarahnya. Nah, sebenarnya Ombudsman ini lahir sejak tahun 2000 ya. Itu dengan adanya Kepres nomor 44 tahun 2000. Ini zamannya Presiden Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur periodenya beliau. Nah, beliau karena tuntutan reformasi yang sangat kuat, beliau mengeluarkan keputusan. Mungkin karena adanya desakan yang kuat, kalau butuh undang-undang cukup lama, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan sebuah kebijakan yang progresif, mengeluarkan keputusan presiden. Ya, sehingga lahirlah yang namanya Komisi Ombudsman Nasional. Nah, kalau tidak salah itu di bulan Maret Komisi Ombudsman itu lahir ya, dibentuk di bulan Maret tahun 2000 begitu ya.
Nah, itu tokoh-tokoh bangsa itu dilantik menjadi anggota KON waktu itu. Misalnya ada Bapak Antoni Sujata yang menjadi ketuanya, kemudian ada Profesor Bagirmanan, ada Teten Mas Duki, ada Bapak uh, siapa lagi ya kalau tidak salah Pak Masudi ya apa namanya yang memperkuat bagaimana kewenangan ombudsman ini diperteguh lagi bahwasanya ombudsman ini mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah ya begitu maupun BUMN, BUMD bahkan sampai dengan perusahaan swasta atau perorangan yang diberikan mandat untuk memberikan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dari operasionalnya itu berasal dari keuangan negara baik APBN maupun APBD. Nah, ada lagi undang-undang yang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu undang-undang tentang pemerintahan daerah di mana ombudsman ini diberikan lagi kewenangan lagi untuk menyampaikan rekomendasi ya terkait dengan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya ya begitu. Ini menjadi satu landasan hukum bagi kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan kami. Nah, apa itu ombudsman? Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ombudsman itu adalah sebuah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk di dalamnya itu BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, ya kampus-kampus ya, BUMN maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu ya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari keuangan negara atau keuangan daerah. Jadi kalau ada sebuah perusahaan swasta misalnya pemborong dia melakukan satu kegiatan ya, misalnya melakukan pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum gitu. Itu juga menjadi kewenangan kami untuk melakukan pengawasan kalau ternyata di dalam proses implementasinya itu mengabaikan hak-hak masyarakat gitu. Jadi ini adalah ombudsman ya apa itu fungsi dan kewenangannya. Nah, ini tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sangat mulia sekali sebenarnya tujuan dari dibentuknya ombudsman tadi ya, karena tadi tuntutan reformasi tuntutan rakyat itu. Nah, ombudsman itu memiliki 5 tujuan besar ya yang sebenarnya kalau saya pelajari ini sangat sangat berat dilakukan oleh ombudsman sendiri karena untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera itu tidak bisa dilakukan oleh ombudsman secara mandiri, secara sendiri. Itu sangat tergantung oleh lembaga-lembaga negara lainnya begitu ya dan dukungan dari seluruh pihak begitu. Nah, yang kedua itu mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Nah, tentu ini kita akan bekerja sama dengan banyak pihak, dengan KPK, dengan BPK, dengan PPATK, agar tadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, ya bebas dari KKN itu bisa terwujud. Dan ombudsman nggak bisa bekerja secara sendirian begitu. Nah, yang ketiga ini meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, ya. Agar setiap warga negara memperoleh keadilan, rasa kesejahteraan semakin baik. Jadi ini tadi sebenarnya untuk siapa ombudsman ini, ya, dan untuk apa begitu kan? Kalau saya di judul saya. Dari tujuan ini sangat
jelas ya secara eksplisit bahwasanya ombudsman ini hadir atau dilahirkan itu untuk meningkatkan pelayanan publik di segala bidang, nah, agar pelayanan publik itu dirasakan manfaatnya oleh warga negara, oleh rakyat Indonesia, ya, untuk memperoleh keadilan, untuk mendapatkan kesejahteraan yang semakin baik, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi dan nepotisme. Jadi kata KKN itu berulang kali ya kalau kita baca di Undang-Undang Ombudsman ini ya. Di tujuan saja udah 2 kali minimal muncul kata korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, salah satu upaya kami ya untuk mencapai tujuan lahirnya ombudsman yaitu pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, KKN itu ada beberapa program yang kami kembangkan ya, yaitu namanya pendidikan anti maladministrasi ya. Kemudian ada lagi pencegahan maladministrasi, program pencegahan maladministrasi. Nah, di sana kami tentu ingin sekali berkolaborasi, ingin bekerjasama dengan teman-teman masyarakat sipil ya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat begitu. Jadi dengan adanya ombudsman ini kami berharap masyarakat ini akan semakin sadar akan hak-hak dalam mengakses pelayanan publik dan mereka paham bagaimana mengakses keadilan ya, yang mereka hadapi dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Jadi meningkatkan kesadaran agar masyarakat itu paham terkait dengan hak-hak dan kewajibannya dan mengetahui bagaimana dia bisa mengakses keadilan ya melalui ombudsman. Jadi kalau ada masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh penyelenggara pelayanan publik, tentu itu ada jalurnya, ya, ada kanal-kanalnya. Itu bisa lapor kepada penegak hukum, bisa lapor ke penyelenggara, ya, penyelenggara pelayanan publik, ya, inspektorat kah, atau bagian pengaduan kah, atau kepada ombudsman begitu ya. Nah, ini yang kita harapkan ombudsman itu hadir bisa meningkatkan budaya hukum masyarakat ya. Ketika ada satu pelanggaran masyarakat sadar dan paham bagaimana cara untuk menyalurkan aspirasi mereka begitu. Nah, ini adalah tujuan dari ombudsman. Nah, ini sifat wewenang dan tugas ORI ya. Teman-teman sekalian, kalau sifatnya itu di pasal 2 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ORI. Sifat dari lembaga ombudsman yaitu mandiri, ya, independen lah istilah kerennya. Nah, ini tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga lainnya. Dia bebas dari campur tangan dari kekuasaan lainnya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Ya, jadi ini sifat dari ORI yang mandiri, independen, dia tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara lainnya, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Jadi kami tidak di bawah presiden, tidak di bawah DPR begitu. Jadi kami bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat rakyat Indonesia begitu. Nah, wewenangnya apa saja? Ada banyak wewenangnya. Beberapa di antaranya ini kami punya kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak, ya, baik itu terlapor. Nah, terlapor itu adalah instansi penyelenggara pelayanan publik, melakukan pemeriksaan, ya, kami bisa memeriksa, ya, meminta keterangan, melakukan klarifikasi, memeriksa surat-surat, dokumen, ya, dan banyak lainnya ya yang diperlukan dalam proses untuk mencari keadilan. Kemudian itu melakukan mediasi dan konsiliasi dan menyusun rekomendasi. Yang keempat, mengumumkan temuan
Yang kelima, menyarankan perbaikan tata kelola, prosedur, ya, dan organisasi. Ya. Kemudian keenam, ini menyarankan perubahan peraturan perundang-undangan kepada DPR, kepada Presiden atau kepala daerah. Nah, kemudian tugasnya ada beberapa. Tentu yang pertama terkait dengan laporan masyarakat, kami memiliki tugas untuk menerima laporan masyarakat. Ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman masyarakat sipil dalam rangka menangani laporan masyarakat. Ini kami tidak memungut biaya. Jadi semua pelayanan di Ombudsman itu gratis, Rp0 gitu. Jadi kalau ada informasi, ada berita yang menyatakan atau menginformasikan untuk mendapatkan pelayanan di Ombudsman, baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan, itu berbayar, artinya itu tidak benar. Ya. Kalau ada informasi itu bisa dicek kebenarannya. Kalau memang benar berarti itu ada pelanggaran di sana. Bisa dilaporkan secara secara langsung kepada kami ke tingkat pusat melalui misalnya whistleblower system. Kalau teman-teman masyarakat tidak ingin diketahui identitasnya, itu bisa dilakukan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memeriksa substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan masyarakat. Yang keempat, melakukan investigasi atas prakasa sendiri. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola, untuk mencegah maladministrasi yang lebih luas, ya, itu kami tidak harus menunggu laporan masyarakat. Jadi kami punya tugas untuk melakukan investigasi atas prakasa sendiri. Jadi kalau ada satu informasi adanya maladministrasi yang cukup masif di tengah-tengah masyarakat, itu Ombudsman tidak perlu menunggu laporan masyarakat, bisa secara aktif untuk melakukan proses investigasi. Ya, begitu. Nah, hasilnya dari investigasi ini adalah membuktikan apakah ada temuan maladministrasi atau tidak. Kalau ditemukan maladministrasi, tentu nanti Ombudsman akan memberikan saran-saran perbaikan. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah melakukan koordinasi. Ini tentu Ombudsman harus bekerja sama dengan banyak pihak, ya, bukan hanya kepada lembaga-lembaga negara seperti KPK, seperti misalnya BPK, BPKP, PPATK, tapi juga dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil. Nah, kemudian ini mengelola jaringan. Jadi jaringan yang sudah kita miliki saat ini tentu kita harus kelola, harus kita jaga, maintain agar supaya jaringan ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Nah, lanjut, ini pelayanan publik, ya, ngomongin pelayanan publik karena tadi kita selalu ngomong bahwasannya Ombudsman ini adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik di Indonesia ini kualitasnya semakin baik. Nah, apa sih sebenarnya pelayanan publik itu? Nah, pelayanan publik itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Secara definisi, ya, pelayanan publik itu sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara Indonesia atau penduduk, ya, terhadap barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau kita baca di sini penduduk, artinya warga negara asing yang sedang berada di Indonesia itu juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik dari instansi negara maupun pemerintah begitu yang baik begitu. Jadi WNA pun kita akan layani kalau mereka mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini tujuan dari Undang-Undang Pelayanan Publik ini tentu secara umum Undang-Undang Pelayanan Publik ini ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pelayanan publik itu bisa dirasakan, ya, manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi secara umum ada 4 tujuan dari undang-undang ini, misalnya terwujudnya batasan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, dan kewajiban dari
pihak-pihak terkait ya sebagai penerima pelayanan rakyat, masyarakat maupun sebagai penyelenggara pelayanan publik. Nah, kemudian terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Terpenuhinya sistem penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sekali lagi, pelayanan publik ini, undang-undang ini ditujukan untuk melindungi ya masyarakat terhadap kepastian hukum, terhadap tindakan maladministrasi yang mungkin bisa dilakukan oleh penyelenggara. Ya. Nah, ini asas-asas pelayanan publik ada 11 atau 12 teman-teman sekalian. Ini saya ambil dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Ya, ada misalnya ada kepastian hukum, ya, ada kesamaan hak, ada kepentingan untuk umum, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, non-diskriminasi, transparan, akuntabel, inklusif, cepat, murah, dan terjangkau misalnya ya. Nah, pada titik ini tentu saya ingin ingin menitik beratkan pada partisipatif ya. Ini seperti yang pernah saya lakukan ketika saya bekerja di satu lembaga internasional di tahun 2008 sampai dengan 2011 ya. Kami ini mengembangkan pengawasan partisipatif, tapi waktu itu untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi kami mengajak masyarakat sipil di waktu itu kita punya pilot project di Aceh dan Papua ya. Itu kami mengajak para koalisi masyarakat sipil dari NGO, tokoh masyarakat untuk ikut ya. Kami waktu itu kami membantu Bawaslu untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah. Gitu, Pak Partono, mohon maaf bisa dipersingkat supaya nanti banyak diskusinya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, ini. Nah, ini maladministrasi, mengenal maladministrasi ya. Teman-teman sekalian, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik itu sering terjadi tadi kejadian-kejadian yang sering melukai hati masyarakat ya. Artinya apa? Masyarakat tuh menghadapi satu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan ya. Nah, ini kita sebut maladministrasi ya. Maladministrasi itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum ya yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang yang tidak seharusnya dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, maladministrasi ini adalah pintu masuk dari korupsi ya, baik itu berupa suap maupun pemerasan. Biasanya maladministrasi yang sering terjadi itu misalnya penunduran berlarut, lama diperlama gitu ya pelayanannya. Ya, kalau kita bisa percepat kemana kita lama-lamakan gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi kan budaya birokrasi kita masih sering kita temukan kalau kita bisa perlama kenapa kita percepat gitu. Nah, ini yang bisa memunculkan budaya tadi pungli tadi korupsi tadi karena masyarakat sudah jenuh, bosen ya, mungkin exhausted ya istilahnya itu, capek lelah ya untuk mendapatkan pelayanan publik yang karena lama gitu akhirnya mau nggak mau minta berapa sih Bapak gitu untuk mendapatkan pelayanan cepat gitu kan. Akhirnya menyerah, akhirnya memberikan bayaran terhadap pelayanan itu. Kemudian penyimpangan prosedur, tidak kompeten, ya, kemudian diskriminatif, ini permintaan imbalan, kemudian tidak memberikan pelayanan. Ini adalah bentuk-bentuk dari maladministrasi yang sering sekali kita temukan dan dilaporkan oleh masyarakat. Ya. Nah, lanjut, ini mekanisme penyampaian laporan masyarakat ke Ombudsman, teman-teman sekalian. Jadi ini mungkin penting juga buat teman-teman ketahui untuk menyampaikan aduan kepada Ombudsman itu ada syarat-syaratnya ya. Pertama melalui kanal-kanal yang kami sediakan. Teman-teman bisa hadir langsung ke kantor kami di tingkat pusat maupun perwakilan ya. Kemudian bisa melalui Halo Ombudsman 137 jadi ada semacam hotline gitu. Kemudian bisa WhatsApp juga, melalui email juga bisa.
Kemudian juga bisa melalui pengisian pengaduan online yang ada di website Ombudsman. Jadi banyak kanal yang teman-teman bisa lakukan untuk menyampaikan aduan atau laporan masyarakat terhadap pelayanan publik kita. Nah, ada syarat formil ya yang perlu dipenuhi oleh oleh pelapor. Misalnya ada peristiwa tindakan yang disampaikan secara langsung kepada pihak terlapor tapi tidak mendapatkan penyelesaian. Kemudian peristiwa itu tidak lebih dari 2 tahun. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kalau sudah kejadiannya 10 tahun yang lalu ya tidak bisa, tidak bisa. Kecuali kalau misalnya kejadian 10 tahun yang lalu tapi teman-teman terus melakukan advokasi ya. Nah, kemudian di 2 tahun terakhir teman-teman koalisi misalnya masih menanyakan, bersurat, beraudiensi tapi tidak ada. Nah, itu bisa jadi bukti kepada kami untuk kami lanjutkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, lanjutan dari formil itu tentu ada istilahnya itu ada surat ya, ada KTP di sana yang perlu kita siapkan, kemudian ada kronologi ya, kemudian ada lagi instansi yang dilaporkan siapa, harus jelas di sana, kemudian harapan yang ingin didapatkan dari laporan untuk Ombudsman harus jelas di sana dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan syarat formilnya ya. Nah, kemudian ada syarat substansi atau material ya. Karena tidak semua laporan masyarakat itu menjadi kewenangan Ombudsman ya. Jadi secara substansi harus memenuhi dulu. Pertama, substansi laporan tidak sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Jadi kalau ada satu substansi yang sedang diproses di pengadilan atau sudah mendapatkan putusan tetap di pengadilan, itu bukan wewenang dari Ombudsman. Kemudian laporan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan. Jadi kalau itu sedang proses ya, itu tidak boleh, apalagi masih dalam waktu yang patut begitu ya, sesuai dengan SOP-nya mereka. Itu tentu kami tidak bisa menanganinya. Kemudian pelapor belum memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan. Ya. Kemudian substansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup dari kewenangan Ombudsman. Ya. Nah, ini menjadi syarat material yang perlu lengkapi oleh pelapor. Nah, ini data-data laporan masyarakat di tahun 2026, teman-teman sekalian. Ini saya ingin sampaikan, mungkin teman-teman pengen tahu ya laporan yang kami kelola oleh Ombudsman. Ada top 5 substansi laporan masyarakat yang kami terima. Ini yang pertama adalah terkait dengan substansi pertanahan agraria. Ini yang paling banyak ya, ada 1.000 lebih ya. Kemudian setelah itu ada kepolisian, kalau kita lihat di sini ya. Kemudian berikutnya isu pendidikan ya, yang nomor 3. Kemudian yang berikutnya itu adalah hak sipil dan politik ya. Dan terakhir yang kelima di administrasi kependudukan. Nah, kemudian kalau kita lihat datanya, ada 5 provinsi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini ternyata Maluku ya. Maluku ini yang paling banyak yang mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian DKI Jakarta ya nomor 2 dengan 386. Kemudian ini Sumatera Utara ada hampir 300. Kemudian ada Jambi dan terakhir Jawa Timur. Nah, ini terkait dengan data laporan masyarakat tahun 2026 yang kita ambil datanya di 28 Mei. Nah, kemudian ini 5 instansi, top 5 instansi terlapor ya. Ini ada Dukcapil Kabupaten Aru, Kepulauan Aru. Wah, ini paling banyak Dukcapil, artinya ini terkait dengan administrasi kependudukan. Kemudian kantor pertanahan Kabupaten Kuburaya. Kemudian ada kantor pertanahan Kabupaten Palembang, Kota Palembang. Kemudian ada Pemda Manokwari. Kemudian terakhir adalah BTN cabang Jambi. Nah, ini terkait dengan instansi yang paling tinggi mendapatkan laporan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ini laporan masyarakat tahun 2025-2026. Kita lihat teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa share saja data-datanya PowerPoint ini kepada teman-teman.
Nah, ini bagaimana publik berkolaborasi, ini yang menjadi titik tekan saya, teman-teman sekalian, dari ngobrol pada pagi hari ini. Pertama, karena ORI ini memiliki keterbatasan sumber daya, ya, baik itu SDM maupun anggaran, ya. Sehingga saya berpendapat ORI tidak mungkin mampu mengawasi peran publik secara mandiri, secara sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Nah, lingkup dan cakupan pengawasan peran publik sangat luas dan kompleks. Seperti yang sampaikan tadi, semua kementerian, semua lembaga negara, baik BUMN, BUMD, tingkat pusat maupun daerah itu menjadi kewenangan dari Ombudsman untuk mengawasi. Ya, padahal SDM kita terbatas, anggaran kita terbatas. Gitu. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Nah, kami menganggap masyarakat sipil ini menjadi mitra yang strategis bagi kami karena pertama jaringan dan basis komunitas yang jelas. Ya, ini teman-teman Mas Sugiyarto tadi menjelaskan rutin ya bertemu dengan teman-teman, ini kan satu modal yang cukup bagus bagi kami untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil karena jaringan dan basisnya itu jelas. Kemudian memiliki kapasitas advokasi yang baik, misalnya lebih baik dibandingkan masyarakat biasa. Kemudian memiliki kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Kemudian yang terakhir legitimasi yang kuat dalam pengawasan. Jadi teman-teman ya masyarakat sipil ya itu sebenarnya memiliki legitimasi, memiliki landasan hukum yang kuat di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 ya, di mana memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan sampai dengan evaluasi begitu. Nah, kemudian beberapa kolaborasi nyata yang bisa kita lakukan ya antara ORI dan masyarakat sipil. Misalnya terkait dengan program literasi dan public awareness tentang pengawasan pelayanan publik, ya, tentang fungsi dan peran ombudsman. Kemudian yang kedua pengawasan partisipatif yang sudah saya lakukan di tahun 2008 sampai 2011 di Papua dan Aceh. Nah, ini mungkin akan kita coba kembangkan di ombudsman. Kemudian menjadi mitra pelaporan dan penyampaian aduan. Jadi bisa aja teman-teman jadi semacam hub ya bagi ombudsman dengan masyarakat. Ya, ketika masyarakat terlalu jauh untuk mengakses ombudsman ya itu masyarakat sipil yang akan kita minta bantuan untuk menjadi perantara antara masyarakat dengan ombudsman. Kemudian bisa melakukan pemantauan dan pengawasan publik secara bersama, kemudian bisa kita ajak untuk melakukan kajian kebijakan maupun secara reformasi sistemik, kemudian penguatan kapasitas kelembagaan. Jadi teman-teman kan punya misalnya kemampuan melakukan investigasi, kemampuan advokasi. Nah, ini yang perlu kita berbagi ya untuk penguatan kapasitas baik itu untuk ORI maupun masyarakat sipil. Ini yang terakhir sebelum saya akhiri, ini tantangan tentang kepatuhan instansi pemerintah ya. Ada yang bertanya-tanya ini kenapa ombudsman sudah hadir 26 tahun tapi kualitas pelayanan publik juga tidak bergerak yang lebih baik lagi secara signifikan. Nah, ini pertama karena peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan ombudsman untuk memberi sanksi ya. Jadi sebenarnya tidak ada sanksi ya bagi terlapor untuk menindaklanjuti saran maupun rekomendasi dari ombudsman. Nah, kemudian yang kedua adalah budaya birokrasi yang kaku dan cenderung defensif ya terhadap koreksi yang dilakukan oleh ombudsman. Kemudian yang ketiga ini pemahaman yang kurang baik terhadap fungsi ombudsman yang dimiliki oleh para birokrat kita. Kemudian yang keempat ini konflik kepentingan dan potensi adanya pertimbangan politik ya, misalnya ada intervensi, ada konflik kepentingan ya. Ini yang sering terjadi. Nah, kemudian 5 kompleksitas permasalahan pelayanan publik khususnya yang menyangkut lintas lembaga dan yang terakhir adalah tidak ada mekanisme sistem reward and punishment. Jadi kalau sebenarnya saya itu punya angan-angan kalau misalnya sebuah kementerian atau pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari ombudsman itu punya implikasi terhadap anggaran yang diterima tahun berikutnya. Ini harapan kami agar ada efek ya terhadap perbaikan tata kelola pelayanan publik di Indonesia.
Saya kira itu teman-teman sekalian, mohon maaf kalau terlalu banyak ya. Kita pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditor gitu. Jadi tapi sekali lagi ini sangat penting bagi kami di ORI untuk bertemu mendengarkan apa yang menjadi concern dari teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa terus untuk bersilaturahim, bertemu dengan teman-teman sekalian secara kontinu begitu. Saya kira begitu Mbak Wiwit, saya kembalikan. Mohon maaf sekali lagi kalau terlalu lama mengambil waktunya Mbak Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Roma. Terima kasih Pak Partono. Ini sudah dijelaskan dari A sampai Z ya, latar belakang sampai kemudian tantangan gitu. Pasti saya yakin Bapak Ibu dan kawan-kawan yang hadir di sini sudah punya banyak catatan ya gitu, dan juga banyak tadi masukan entah keluhan ya gitu, tapi mungkin tolong disimpan dulu, yaitu kita akan mendengarkan dulu nih dari Mbak Lia gitu. Nah Mbak Lia ini sebenarnya salah satu ya kawan yang bergerak di komunitas yang ada di NTB gitu. Nah kira-kira tadi sudah mendengar, mungkin sebelum ke sini ya, sudah pernah juga mencoba mengenali lebih jauh tentang ombudsman, dan tadi juga sudah mendengarkan penjelasan tentang ombudsman gitu. Kira-kira sejauh mana nih Mbak Lia ketahui tentang ombudsman, dan juga mungkin kawan-kawan yang ada di tingkat tapak gitu mengetahui tentang tadi, karena tugasnya ombudsman ini sangat mulia kan, ada gimana jaminan hak asasi warga kayak gitu untuk layanan publik yang baik gitu. Nah ini kan menarik kayak gitu. Nah mungkin Mbak Lia bisa cerita gitu bagaimana sejauh mana mengenal ombudsman, kemudian terkait dengan advokasi layanan publik mungkin yang pernah dilakukan atau yang sedang dirancang nih akan dilakukan gitu. Karena tadi sebenarnya saya mengharapkan nih, gimana sih potret ombudsman di seluruh Indonesia, karena kan ada ombudsman daerah gitu, tapi belum terpaparkan oleh Pak Partono tadi. Nah, saya persilahkan Mbak Lia mungkin 20 sampai 25 menit ya. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Salam kenal Pak Partono. Saya Lia Pak. Ini saya diundang oleh teman-teman Tipkoli, sebuah kehormatan karena saya hanya menjadi seorang expert ketika makna expert itu diperluas seluas-luasnya begitu. Jadi hari ini di sini saya hanya akan lebih banyak berbicara dari pengalaman pribadi, menjadi as a person, personal pribadi saya, dan pengalaman dalam pergerakan. As for ombudsman sendiri dari di daerah, kok tadi Pak Partono bicara dari atas nih ya Mbak Wiwit, sekarang saya mungkin bantu teman-teman untuk mendongak kita nih lihat ombudsman dari bawah, dari Sembalun terutama. Kami di Sembalun sudah beberapa kali didatangi oleh teman-teman Ombudsman NTB, hanya kelihatannya kunjungan-kunjungan itu entah disengaja memang by design itu sifatnya belusukan begitu, sehingga kelihatannya belum mampu meraih ya, reach out ke banyak teman-teman di situ. Ke depan mungkin bisa kerjasama dengan komunitas lokal seperti kami misalnya untuk bisa lebih mengorganize kegiatan semacam itu agar engagementnya bisa lebih produktif. Saya ada beberapa catatan sedikit Mbak sebelum saya share ini. Yang pertama, pendidikan tadi Mbak, saya bukan belajar pariwisata, saya kuliahnya belajar sustainability, environment and sustainability di Monash ya. Hanya kebetulan nemu pariwisata, oh ini cakep nih, bisa jadi alat buat perbaiki kerusakan. Lalu kami di Sembalunina, Pak Partono, ini sebuah komunitas perempuan kecil sekali. Ini karena mendadak bersaudara sama teman-teman di CEA, akhirnya sekarang kami mulai bisa belajar untuk lebih bekerja secara lebih profesional. Selama ini kami mengkritisi bagaimana teman-teman di bawah akar rumput CSO ini hanya mengelola dampak dari permasalahan yang sifatnya sebenarnya sistemik ya Pak Partono, struktural. Dan ketika kita berbicara ombudsman, salah satu yang paling kentara di bawah itu adalah kenapa tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas keren ini. Kami melihat tidak hanya masalah yang struktural, tapi juga ketakutan pun struktural. Ada structural fear di masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini karena takut dengan repercussion, takut dengan apa bahasanya akibat efek turunan dari proses itu begitu. Nah, salah satu yang dilakukan oleh teman-teman di sini
em, bergerak secara kolektif, karena kalau satu persatu mereka melapor sendiri itu itu tadi ada kekhawatiran semacam itu. Sehingga kayak contohnya teman saya misalnya di Andrew Foundation di bidang kesehatan itu secara kolektif membuka bottleneck pelayanan publik di bidang kesehatan. Jadi kami sendiri di Sembalunina kami tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, Pak Partono. Sebenarnya kami lebih mendorong kepada perubahan-perubahan institusional yang kami dapatkan dari proses-proses pembelajaran di Sembalun. Karena itu tadi kesadaran bahwa masalahnya ini struktural, nggak bisa kita mengobatin kanker pakai obat merah gitu, mungkin ya bahasanya kurang lebih. Ya, Mbak Bibit, saya izin share ini ya, hanya agar lebih terstruktur saja saya penyampaiannya, dan sebisa mungkin saya tidak banyak makan waktu agar nanti lebih banyak diskusi. Ya, kalau tadi apa ini judul presentasi saya, Pak Partono, kok mirip ya dengan yang Bapak tadi katakan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu. Jadi ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bapak nih Pak di daerah. Kalau bisa diperlama, kenapa dipersingkat? Nah, itu sudah moto pelayanan publik kita. Bahkan ketika Ombudsman hadir sekian tahun sekalipun, ini masih tetap ada. Nanti saya berusaha untuk bisa membantu membuka bottleneck-nya di mana sih ini sebenarnya begitu kan. Kalau dalam proses persiapan ini saya mempelajari, karena saya sama sekali tidak punya latar belakangnya tentang secara teoritis pelayanan publik ini apa, seperti itu. Hanya jadi penerima manfaat saja selama ini. Jadi kalau saya baca semua peraturan itu keren sekali, barisannya itu memang semangatnya itu adalah mempermudah semangatnya ini. Jadi uh, hanya lagi-lagi bottleneck-nya banyak sekali yang akhirnya tidak membuat proses mempermudah itu bisa terjadi gitu. Dan saya melihat Ombudsman dan teman-teman di NGO itu posisinya di sini ini berusaha um, apa istilahnya untangle ya bottleneck itu. Cuma lagi-lagi ketika ada peran-peran lembaga semacam ini ke arah kanan untuk membuka bottleneck, yang terjadi lagi bottleneck ke arah sebaliknya begitu. Karena ternyata um, saya sering sekali ketika pergi ke kantor-kantor pelayanan publik mencoba nomor WhatsApp atau hotline atau apapun yang ada di sana, saya sekedar coba dan hampir selalu itu Pak Partono tidak ada yang berfungsi. Jadi kelihatannya ini emang apakah hanya sekedar formalitas saja apa bagaimana begitu. Termasuk saya nggak tahu kalau sekarang semoga sudah tidak lagi. Saya pernah di imigrasi coba di mana lagi di beberapa kantor pelayanan dan ternyata menurut penelitian pun ternyata pengalaman saya terbukti oleh beberapa laporan ya. Jadi saya berusaha untuk tidak berbicara terlalu subjektif begitu. Dan ketika kita melihat laporan-laporan dari banyak lembaga nasional internasional yang mempelajari tentang kualitas pelayanan publik kita, memang tadi Pak Partono bercerita tentang apa dampak, bukan dampak, bagaimana ombudsman juga terdampak ketika terjadi desentralisasi. Harusnya kan keren ya, ketika desentralisasi harusnya kebijakan itu dan implementasinya lebih dekat dengan masyarakat. Tapi kemudian yang terjadi seringkali Pemda itu jadi over kreatif gitu loh Pak. Bikin regulasi on top of regulasi gitu. Justru akhirnya malah jadi lebih lama dan ribet prosesnya. Kemudian ada juga paradoks digitalisasi ini kata Bank Dunia, citizen-led approach di mana teman-teman CSO, NGO itu berinisiatif membantu ya pemerintah, tapi terus kemudian sistemnya malah justru tidak siap dengan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman CSO. Itu juga jadi masalah. Kemudian kepercayaan krisis dua arah kalau saya bilang, karena sebenarnya kita saling curiga-mencurigai ini. Masyarakat krisis, trust krisis kepada pelayan publik, dan saya lihat juga teman-teman pelayan publik juga ke masyarakatnya itu penuh kecurigaan sehingga membuat proses itu jadi berlapis-lapis dan terkesan mempersulit tadi. Dan yang ini juga jadi catatan saya karena nanti Pak Partono saya mau menggunakan untuk mengilustrasikan ini, saya mau menggunakan beberapa contoh termasuk kasus pribadi saya dengan LPDP dan kasus bukan kasus, cerita di pengalaman pergerakan kolektif kami di NTB. Dan di sini saya mengalami sendiri bagaimana penyalahgunaan diskresi itu tadi. Kan tadi ada hak diskresi ya Pak. Nah mungkin pertanyaannya batasan hak diskresi itu
sejauh mana gitu ketika sebuah institusi bilang saya nggak mau kasih kamu ini karena ini hak kami untuk tidak kasih gitu. Nah, hak saya dan hak lembaga itu di mana garisnya gitu mungkin pertanyaannya. Lalu ya ini tadi structural fear itu perlindungan terhadap pelapor meskipun ada, tapi secara fisik ombudsman di sini misalnya jauh dari kami, Pak. Di Sembalun misalnya, sehingga rasa jaminan assurance-nya itu belum terasa gitu di masyarakat. Kemudian di masyarakat juga budaya kita sudah sangat-sangat menormalisasi malpraktik ya. Sangat-sangat menormalisasi malpraktik. Bahkan saya pun pelaku misalnya Pak. Karena jujur saya kalau rumah sakit dan kantor polisi itu momok buat saya Pak Partono. Jadi saya akan melakukan apapun yang akan bisa membuat saya segera keluar dari sana dan menyelesaikan urusan saya seperti itu. Nah, yang tadi juga Bapak sebutkan tentang ini, tentang mekanisme apa itu? Mekanisme di internal lembaga ya. Yang ini saya baca istilah solidaritas korps yang menyimpang, di mana ketika terjadi sebuah penyimpangan dalam lembaga itu jadi terkesan saling melindungi. Dan saya rasa ini tidak hanya dalam internal lembaga, antar lembaga pun itu sering kali terjadi. Kita lebih senang pura-pura tidak lihat, lalu membangun narasi bersama kalau tidak ada yang salah seperti itu. Nah ini saya belajar sedikit. Ini apa sih lagi-lagi tadi? Ini semangatnya menyusun peraturan undang-undang ini kok keren gitu. Lalu implementasinya seperti apa? Konon, mungkin nanti ada teman-teman di sini yang memang lebih paham secara konsep. Semangatnya New Public Management yang diadopsi oleh Indonesia misalnya, lalu PSL, Public Service Logic. Ini lagi-lagi keren sekali, Pak. Apa kita mau modernisasi, kita mau efektif, efisien, dan seterusnya. Lalu perubahan hubungan ya yang belum mungkin hierarkikal antara pelayan masyarakat dengan masyarakatnya sekarang kita diperlakukan sebagai konsumen misalnya. Ini saya sudah lihat di beberapa tempat. Dulu saya PNS Pak Partono, dan waktu itu saya memegang sistem informasi untuk di Kementerian Keuangan untuk dana dekonsentrasi ke daerah. Tahun itu saya merasakan sendiri bagaimana transformasi birokrasi di internal Kemenkeu ya, di KPPN di daerah. Dari yang kita bawa map gitu, sampai akhirnya kita tidak lagi butuh map dan sesuatu yang tersembunyi di balik map begitu. Itu saya rasakan sekali. Hanya di tempat-tempat lain di instansi lain perubahannya tidak setransformatif itu kelihatannya. Ya, nah ini mungkin pertanyaan saya Pak. Di sini saya mau gunakan contoh saya tadi. Saya jujur, saya kurang sampai saat ini saya belum memanfaatkan fasilitas dari Ombudsman Pak Partono karena saya masih bertanya-tanya ini kapan sih sebenarnya saya boleh masuk begitu. Jadi yang terjadi pada saya tadi kalau per definisi maladministrasi yang Pak Partono sebutkan adalah perasaan nyamanan ya yang disebabkan oleh pelayanan publik begitu, berarti yang saya alami dengan LPDP itu adalah maladministrasi seperti itu. Lalu memahami bagaimana budaya kita berlembaga di Indonesia ini, saya pertama melakukan pendekatan personal kepada LPDP. Tapi kemudian itu tidak berhasil, lalu saya mulai mengikuti jalur formalnya dengan laporan tertulis. Ditolak, tidak ada penyelesaian. Lalu saya mengajukan audiensi. Diterima, tapi bukan oleh orang yang saya harapkan, meskipun saya sudah ke Jakarta dengan dana sendiri dan seterusnya. Hasil audiensi saya pun dijanjikan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Lalu saya mengirimkan pengaduan ke Komisi 10 DPR RI, pun tidak ada tindak lanjut. Nah, saat ini saya sedang merencanakan untuk mengajukan pengajuan judicial review ke MA. Ini mengenai, nah tadi tujuan dari Ombudsman itu Pak, tujuan keempat, memberantas maladministrasi dan diskriminasi begitu. Jadi saya merasa setelah mengalami menjadi korban maladministrasi LPDP dan itu membuka ruang ke arah dugaan diskriminasi. Iya. Jadi yang saya minta kepada LPDP adalah sebagai ini dengan hubungannya dengan pelayanan publik, saya meminta saya mau membaca Perdirut yang mengatur tentang pembatasan usia pelamar beasiswa. Karena menurut aturan LPDP, saya terlalu tua untuk apply S3 dengan jalur reguler, begitu Pak Partono.
Padahal saya membaca semua undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang pendidikan nasional, undang-undang HAM, dan seterusnya, semuanya menjamin bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia tanpa diskriminasi, harusnya termasuk usia, pemahaman saya. Jadi saya menduga ini sudah ada, saya penasaran, apa sih yang dirujuk oleh Perdirut itu? Peraturan mana yang dirujuk untuk menetapkan peraturan pembatasan usia? Yang menurut saya sangat-sangat diskriminatori. Nah, menurut saya inkonstitusional begitu. Saya sudah melakukan permohonan saya dijawab, jawabannya bukan salinan Perdirutnya, Pak, tapi hanya diketik ulang setengah halaman pasal yang mengatur tentang itu. Padahal saya melihat ini Perdirut mengacu undang-undang mana begitu. Nah, itu. Nah, kalau di proses ini kira-kira di mana sih saya saat yang tepat, momen yang tepat untuk saya misalnya meminta arahan dari Bu Ombudsman. Ini yang pribadi ya, Pak. Lalu sebagai sebuah pergerakan ini Pak Partono, kami di NTB ini lagi-lagi CSO di mana-mana di Indonesia ini kan sebenarnya hanya mengelola dampak ya Mbak Wiwit. Karena kita tahu permasalahannya lagi-lagi struktural. Jadi mau tidak mau kita juga kami bergerak dari edukasi, lalu fasilitasi, lalu kami advokasi. Ada beberapa saat ketika akhirnya juga harus orasi gitu, pilihan terakhir. Seperti kemarin ketika kasus Pemda mau menyetujui, kementerian mau memberikan izin untuk komersialisasi Taman Nasional Rinjani itu Pak Partono. Nah, di proses-proses ini kami berusaha untuk orasi itu pilihan terakhir deh gitu Pak. Jauh-jauh gitu. Selama kita bisa melalui proses dialogis, kenapa tidak? Ini kita sama-sama orang ngerti gitu kan Pak, sama-sama orang sekolah gitu. Hanya ketika permohonan yang kita ajukan kepada Pemda itu hampir selalu bahkan saya sampai saat ini berapa kali mengirim audiensi kepada gubernur kami, saya belum diterima misalnya. Nah, ini kan sebagai sebuah pergerakan ya Pak, ketika masyarakat membutuhkan jalur komunikasi seperti itu, sudah berusaha masuk lewat pintu manapun gitu, apakah ini masuk di bawah kewenangan Ombudsman misalnya untuk bisa memfasilitasi atau apapun bentuk dari pintu-pintu kebijakan jadi Ombudsman? Ya, ini juga Pak bisa masuk dari mana. Tapi kalau tadi saya perhatikan lagi presentasi Bapak, sebenarnya dari edukasi pun sudah kita bisa melibatkan ya. Cuma nanti mungkin pertanyaannya itu apa bentuk pelibatannya gitu Pak. Tadi structural fear itu, bagaimana cara kita bisa mendekatkan? Karena kalaupun misalnya tadi udah ada engagement ke bawah, tapi itu dia tidak tinggal gitu loh Pak Partono. Tidak tinggal di situ, sehingga keberadaannya itu ya hanya ketika dia ada di situ saat itu. So, ini sebenarnya akan sangat-sangat membantu karena keluhan di puskesmas, keluhan di mana saja sebenarnya selalu ada. Hanya untuk masyarakat berani dan punya rasa assured, ya yakin bahwa ini kan ketika kita mendapatkan perlakuan semacam itu, Pak, kita ini ya, otomatis merasa vulnerable banget, ya Pak ya. Dan orang-orang yang vulnerable itu hanya harga diri yang tersisa gitu kurang lebih ya Pak Partono. Jadi ketika misalnya akhirnya memilih untuk ombudsman itu sebenarnya emosional sih kalau menurut saya kalau sampai berani meminta bantuan atau perlindungan atau pertolongan ke ombudsman. Yang kedua ini, yang tadi sebenarnya sudah ini ya, cuma saya lihat karena asas mandiri itu ya Pak, ombudsman tidak boleh berpartner atau dalam bentuk misalnya konsorsium misalnya nih Pak, kami mau menghentikan proses pemberian izin untuk kereta gantung di Rinjani atau untuk pemberian izin pembangunan PLT panas bumi di Taman Nasional misalnya. Ini kan berat sekali Pak perjuangannya, apalagi oleh orang-orang kecil seperti kami ini. Bagaimana kira-kira posisi ombudsman minimal untuk bisa membukakan kami jalan agar kami bisa melakukan apa tadi itu proses-proses dialogis dulu biar kami nggak perlu harus orasi turun jalan bawa anak seperti itu Pak. Ya itu saja sepertinya dari saya. Ini hanya untuk memantik diskusi Mbak Wiwit. Saya yakin teman-teman juga pasti banyak pertanyaan. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Lia, luar biasa nih. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, sebelum kita masuk sesi diskusi, mari kita kasih apresiasi ya. Ada emoticon nih di layar bagian bawah. Kita apresiasi kepada Pak Partono dan Mbak Lia yang sudah menyampaikan materi gitu. Silahkan saya buka dulu 2 menit untuk kasih apresiasi. Sangat luar biasa mereka. Oke, baik. Dari Mbak Lia tadi sebenarnya banyak ya kumpulan pertanyaan yang perlu direspon oleh Pak Partono gitu. Di kolom chat box juga sudah ada pertanyaan nih, pengalaman dari Klaten gitu. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena kemudian bagaimana praktek layanan publik yang kemudian baik, efektif gitu. Intinya lah good governance pada layanan publik gitu. Nah, saya nggak akan banyak menyimpulkan, tapi langsung saja karena saya yakin Bapak Ibu dan kawan-kawan yang berlangsung itu sudah banyak unek-unek yang akan disampaikan. Saya langsung aja ke Pak Partono. Tadi ada banyak pertanyaan dari Mbak Lia ya soal batasan hak diskresi gitu. Nah, kemudian slide yang sebelum terakhir tadi juga banyak sekali pertanyaan. Nah, mungkin saya langsung serahkan ke Pak Partono. Baik, terima kasih Mbak Wid. Ini Mbak Lia ngasih pertanyaan banyak banget, susah-susah. Saya jawabnya bagaimana nih? Jadi begini, ada beberapa hal yang saya catat penting ya. Pertama terkait dengan adanya ketakutan dari masyarakat untuk menyampaikan aduan ya, kalau mereka mendapatkan pelayanan yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, ini kami juga memahami betul tidak semua individu masyarakat itu berani untuk menyampaikan pengalaman yang tidak mengenakan itu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia gitu kan, karena tadi hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik kan saat ini belum seimbang gitu ya. Harusnya kan kalau pelayanan publik yang baik itu kan men-treat rakyat itu sebagai raja gitu kan, karena penyelenggara pelayanan publik kan digaji oleh rakyat dari APBN, dari pajaknya rakyat gitu kan. Nah, ini yang tapi memang budaya feodal, birokrasi feodal itu masih sangat kuat begitu. Rakyat yang masih menganggap bahwasanya birokrasi ini satu hal yang sulit dijangkau, yang represif itu masih kuat ya. Takut kalau misalnya dia lapor nanti hubungan dengan pejabat yang bersangkutan tidak baik, takut ada intimidasi, takut berbagai macam. Ini memang satu fakta yang tidak bisa kita negasikan begitu. Nah, namun di Ombudsman ini ada satu mekanisme bahwasanya pelapor ini tidak harus membuka dirinya. Jadi ada pelapor itu kita bisa sembunyikan identitasnya, ya begitu. Jadi kami tidak akan misalnya kalau Mbak Lia melaporkan ke kami terkait dengan pelayanan di puskesmas atau di kepolisian ya, itu Mbak Lia bisa lapor ke Ombudsman ya, tanpa harus menyebutkan namanya atau meminta secara terus terang kepada Ombudsman, tolong identitas saya disembunyikan begitu. Tapi substansi dari laporan itu akan terus dilanjut oleh Ombudsman. Nah, itu yang kami berikan untuk pelapor ya, untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian yang kedua bisa misalnya saya kurang tahu apakah bisa misalnya minta perlindungan ke LPSK misalnya, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau itu yang menyangkut ya keselamatan si saksi maupun si korban, sebagai pengadu misalnya, itu yang bisa kita kerjasamakan dengan LPSK, ya itu. Nah itu terkait dengan kekhawatiran. Nah, oleh karena itu memang target kami ya itu kita ingin pertama tadi literasi masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban ya masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Dia berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, yang berkualitas, tepat waktu, gak ada pungli ya, pelayanan yang ramah ya dan seterusnya. Kewajibannya apa ya? Harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan,
misalnya seperti itu ya. Nah, berani untuk menyampaikan laporan, aduan kalau menemukan maladministrasi dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi target kami ya dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan diskresi. Nah, diskresi ini kan satu kebijakan ya atau satu tindakan yang diambil oleh pejabat publik, pejabat pemerintah. Nah, bagaimana sih pejabat pemerintah itu batasannya ketika akan mengambil sebuah tindakan ya? Itu ada batasannya ya, harusnya ada batasnya. Pertama, dia di undang-undang itu tidak mengatur, tidak melarang ya, tidak mengatur atau mungkin Anda memberikan pilihan undang-undang itu. Kemudian yang ketiga itu tidak lengkap mengaturnya ya, atau tidak jelas. Atau mungkin terjadi stagnasi kalau tindakan itu tidak diambil oleh seorang pejabat publik gitu. Nah, diskresi itu dilakukan itu agar tujuannya adalah untuk melancarkan proses penyelenggaraan pelayanan publik ya. Kemudian untuk mengisi kekosongan hukum karena tadi di peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak ada larangan, tidak jelas, kemudian ada persepsi, ada ada semacam pemahaman yang bermacam-macam. Nah, itu bisa diambil diskresi. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah adanya kepastian hukum ya, karena tadi di undang-undang tidak menjelaskan bagaimana itu harus dilakukan, maka perlu diskresi itu untuk berikan kepastian hukum agar pelayanan publik itu bisa terlaksana begitu ya. Nah, yang keempat ini untuk mengatasi stagnasi. Jadi kalau pejabat publik memang harus berani untuk mengambil sebuah langkah, sebuah tindakan. Kalau tidak mengambil langkah tindakan itu dikhawatirkan ada stagnasi, nggak ada perubahan, nggak ada pelayanan publik yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini yang menjadi batasan terkait dengan diskresi. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan normalisasi maladministrasi ini yang ini perlu kita highlight bersama-sama ya. Seharusnya maladministrasi itu tidak kita normalkan meskipun kecil seperti tadi yang yang kalau kita menghadapi sebuah pelayanan yang lama akhirnya kita sudah waktu kita terbatas gitu ya. Akhirnya sudah kita kasih uang pelicin gitu kan. Udah saya kasih 100.000, 150.000 agar waktu saya tidak tersita banyak. Nah, ini budaya nggak mau ngantri misalnya juga seperti itu. Kita pakai calo misalnya. Itu kan salah satu bentuk-bentuk dari maladministrasi yang kita normalisasikan ya, kita normalkan menjadi bagian dari ya udah biasa gitu, padahal itu kan hal yang dilarang, hal yang nggak benar gitu kan. Kalau sebuah kesalahan itu diulang-ulang sehingga kita menyebut ini udah biasa, menjadi sebuah kebenaran akhirnya ya, kita terima jadi kebenaran, padahal itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu terkait dengan normalisasi maladministrasi. Saya minta teman-teman sekalian ini dari masyarakat sipil yang paham betul terkait dengan hak-haknya ya jangan dinormalkan maladministrasi itu, laporkan kepada kami kalau mengalami. Nah, terkait dengan pengalaman individu Mbak Lia di LPDP tadi itu seharusnya ketika Mbak bersurat kepada LPDP kemudian Mbak tidak mendapatkan proses pelayanan misalnya lama, tidak dibalas atau dibalas tapi tidak memberikan layanannya, misalnya tadi permintaan peraturan Direktur Utama LPDP tidak diberikan, itu bisa dilaporkan ke kami dengan bukti surat tadi ya. Begitu. Itu bisa dilaporkan ke kami. Kami akan melakukan satu upaya bagaimana harapan dari Mbak Lia itu bisa didapatkan begitu untuk mendapatkan peraturan dirut itu begitu ya. Kalau peraturan kan harusnya menjadi sebuah informasi yang terbuka begitu kan, nggak boleh tutup-tutupin begitu. Nah, kecuali kalau misalnya Mbak sekarang sudah melakukan uji materi kepada MA, ini sudah masuk ke proses peradilan. Nah, ini yang tidak bisa kita berikan layanannya. Kalau sudah masuk ke peradilan, sudah daftar ke
peradilan, baik itu PT UN, baik itu peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan perundang-undangan, ya, uji materi terhadap sebuah peraturan undang-undangan itu bukan menjadi ranahnya dari ombudsman, ya. Itu sudah masuk substansi yang tidak masuk ke ombudsman. Nah, kemudian berikutnya yang keempat atau kelima, ini bagaimana tadi mungkin masukan ya saya kepada Mbak Lia dalam proses advokasi, ya, sebuah proyek, misalnya ada proyek nasional atau proyek prioritas daerah gitu ya. Ketika misalnya ada sebuah proyek tadi pendirian sebuah proyek tadi yang disebutkan Mbak Lia tadi, untuk kereta gantung misalnya tadi ya, kereta gantung misalnya, kereta gantung. Nah, tentu kami tidak bisa mengadvokasi untuk menolak itu. Tentu tidak bisa punya kewenangan untuk menolak, ya, ikut bersama-sama masyarakat sipil dalam menolak itu. Tapi ketika ada misalnya teman-teman ingin melakukan dialog, ingin memberikan ini, bersurat kepada gubernur atau kepada dinas yang punya kewenangan terkait dengan proyek kereta gantung tadi, ya, ada proyek itu misalnya punya dampak terhadap masyarakat, kemudian Mbak Lia dan koalisi masyarakat sipil itu melakukan pengaduan atau protes, nggak dilayani, ya, suratnya nggak dilayani, nggak ada respon. Nah, itu bisa kami bantu untuk menjembatani, ya, tadi protes keberatan itu kepada pihak yang Mbak Lia laporkan begitu, misalnya ke dinas perhubungan, dinas pariwisata dan seterusnya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh ombudsman agar tadi dialog antara masyarakat dengan pemberi pelayanan publik itu bisa ketemu. Nah, tapi tentu saja tadi belum tentu dugaan maladministrasi itu ditemukan misalnya, ya, seperti itu, ya. Saya kira seperti itu ya, Mbak Lia, terkait dengan pertanyaan Mbak Lia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Partono. Nah, karena mungkin tadi banyak sekali menjawab pertanyaan Lia, tapi Bapak Ibu dan kawan-kawan di ruang Zoom bisa juga nanti mungkin bertanya ya, Lia itu sebagai representatif perempuan dari wilayah yang terpencil ada di Sembalunina sana, di lereng Gunung Rinjani gitu, di NTB gitu. Nah, mungkin tadi upaya-upaya yang pernah dilakukan itu juga ada pembelajaran gitu yang mungkin itu juga bisa mendorong ataupun juga dibutuhkan oleh kawan-kawan yang ada di ruang Zoom, Bapak Ibu semuanya, untuk kemudian sebagai pemantik ya, motivasi supaya gimana sih tumbuhnya keberanian itu gitu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Boleh jadi supaya nanti Pak Partono juga nggak kelelahan harus menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Nah, tadi di kolom chatbox ada pertanyaan ini dari Klaten gitu. Nah, mungkin saya langsung mengundang aja kepada Pak Gatot, bisa menyampaikan langsung kepada Pak Partono. Silakan Pak Gatot, masih ada di sini? Tes. Halo, silakan. Mungkin langsung disampaikan nih sesama warga Klaten nih. Monggo Pak Gatot. Iya, sekitar. Begini, nama saya Gatot Handoko. Saya tinggal di Klaten. Saya pernah melaporkan pelanggaran etik dan yang berlarut yang dilakukan oleh DPRD Klaten. Saya melaporkan ke Ombudsman Jawa Tengah dan saya mengapresiasi tinggi-tingginya untuk penanganan Ombudsman Jawa Tengah. Karena Ombudsman Jawa Tengah itu setiap maksimal 14 hari kerja itu menyampaikan progres penanganan laporan kami ke Ombudsman Jawa Tengah. Tetapi Ombudsman Jawa Tengah mempunyai keterbatasan. Keterbatasan penanganan Ombudsman Jawa Tengah itu cuma 3 bulan. Sehingga sebelum ditingkatkan ke Ombudsman Pusat, itu Ombudsman Jawa Tengah sudah mengeluarkan LHP.
dengan beberapa poin yang pada intinya poin-poin pada LHP Ombudsman Jawa Tengah itu tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Klaten, sehingga penanganannya ditingkatkan ke Ombudsman Pusat. Ombudsman Pusat pun secara respon awal juga bagus. Pak Muhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, datang ke Klaten. Tetapi setelah Pak Najih datang ke Klaten dan 2 kali anggota DPRD Klaten, termasuk Ketua DPRD Klaten dipanggil ke Jakarta, setelah pelimpahan 6 bulan lebih aduan saya di Ombudsman Pusat, sampai dengan hari ini kita tidak memperoleh perkembangan. Artinya beda sekali penanganan Ombudsman Jawa Tengah dengan penanganan Ombudsman Pusat. Semestinya kita sebagai masyarakat, kalau penanganannya itu ditingkatkan, otomatis kan menjadi lebih baik. Artinya responnya menjadi lebih bagus. Tetapi ternyata sampai dengan hari ini kita tidak mendapatkan kepastian. Bahkan berkali-kali kita bersurat, berkali-kali kita lewat WA juga. Terakhir dengan Pak Dominikus Dalu, kemudian dengan yang WA resminya Ombudsman itu juga tidak memperoleh jawaban. Ini yang ingin saya tanyakan. Ombudsman kan lembaga yang mengawasi maladministrasi. Nah, ini kalau saya bertanya tidak pernah dijawab, dan saya baik secara surat maupun secara WA-nya Ombudsman, termasuk ke personilnya, ke Pak Dominikus Dalu, tidak dijawab. Apakah ini juga akan menjadi apakah bisa diduga hal ini Ombudsman itu bisa diduga juga melakukan administrasi juga, penanganan yang berlarut-larut. Karena harapan masyarakat itu Ombudsman akan memberikan keputusan LHP apapun, entah itu tidak ditindaklanjuti ataupun tidak lanjuti oleh lembaga yang diberikan keputusan atau diberikan LHP gitu. Mungkin seperti itu Pak, itu keluhan saya karena prosesnya juga lama, tapi saya sangat mengapresiasi terutama kepada Ibu Siti Farida, Ketua Ombudsman Jawa Tengah, itu responnya sangat bagus, termasuk sampai ke anak buahnya itu semua bagus semua. Kemudian dengan peningkatan ke Ombudsman Pusat, saya berharap itu lebih intensif penanganannya, tapi ternyata seperti ini. Terus terang saya kecewa Pak dengan Ombudsman Pusat. Mungkin seperti itu Pak Partono, saya kembalikan ke Mbak E yang memandu acara. Oke, terima kasih Pak Gatot. Silahkan Pak Partono. Jadi saya juga ikut bertanya-tanya, sebenarnya berapa lama sih proses gitu yang harus dituntaskan oleh Ombudsman gitu. Tadi Pak Gatot menyampaikan dibatasi 3 bulan dan ada update-nya, ini menarik, per 14 hari gitu. Jadi supaya kemudian tadi nggak muncul lagi pertanyaan, jangan-jangan Ombudsman juga melakukan maladap gitu. Silahkan Pak Partono meresponnya. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Mas Gatot, ini kita sama-sama orang Klaten nih Mbak Wiwit, Mas Gatot saya. Pertama, kami mohon maaf atas nama pribadi maupun lembaga kalau dalam proses pelayanan kepada Mas Gatot ini tidak menimbulkan tidak nyamanan ya, lama prosesnya ya. Tapi nanti saya akan telusuri Mas Gatot ya. Nanti mungkin saya nggak tahu ke Mbak Wiwit, Mas Handoko kasih nomor HP-nya ke Mbak Wiwit, nanti saya coba kontak, kalau saya dapat informasi akan saya sampaikan atau saya akan ngomong ke Mas Dominikus. Tapi begini, LHP yang dikeluarkan oleh perwakilan ketika 3 bulan itu mendapatkan respon yang tidak baik, artinya ada beberapa atau keseluruhan dari upaya koreksi perbaikan yang diberikan oleh perwakilan kepada instansi terlapor DPRD Klaten itu tidak ditindaklanjuti, maka Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah itu menyerahkan kepada Ombudsman Pusat ya untuk dikeluarkan rekomendasi ya.
Tapi apa namanya itu ada prosesnya sebelum rekomendasi keluar itu. Jadi nanti saya nggak tahu apakah sudah diplenokan ya apa LHP dari Klaten ini ya, udah diterima atau belum ya. Tapi kalau menyebut nama Mas Dominikus artinya mungkin sudah ya, karena Mas Dominikus ini adalah kepala keaslian utama resolusi monitoring. Jadi kalau sudah disetujui, diterima oleh pleno, oleh Ombudsman RI, nanti akan diserahkan ke namanya resolusi monitoring, ya, keasistenan utama Resmon, resolusi monitoring. Itu waktu baku mutunya adalah 3 bulan sama. Jadi Ombudsman Republik Indonesia akan terus menagih, akan terus mengupayakan upaya perbaikan yang diberikan oleh Ombudsman Jawa Tengah, begitu. Nah, kalau selama 3 bulan itu responnya tidak baik, ya, artinya tidak melakukan satu upaya untuk memperbaiki, tentu nanti hasil akhirnya adalah rekomendasi. Rekomendasinya kepada siapa? Ya, kalau DPRD yang dilaporkan itu dilaporkan kepada bupati, ya, atasannya atau kemarin ke DPRD Provinsi Jawa Tengah, begitu. Jadi memang tadi yang seperti saya sampaikan di awal, tingkat kepatuhan penyelenggara publik itu tidak semuanya baik, tidak semua tinggi, gitu ya. Karena tadi tidak ada sanksi yang tegas, yang jelas, yang diberikan oleh undang-undang kepada ombudsman kalau instansi itu tidak melakukan rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman, gitu. Jadi Mas Handoko, dari sisi prosedural ya, kalau memang sudah disampaikan ke Pak Ombudsman, Ombudsman Republik Indonesia punya waktu 3 bulan untuk terus memonitoring, ya, menanyakan terkait dengan LHP yang diberikan oleh Ombudsman Jawa Tengah, gitu. Memotong boleh Pak? Monggo, silakan. Oke. Begini Pak, itu kalau batas waktu penanganan itu 3 bulan, itu batas waktu penanganannya sudah lewat Pak. Artinya dari Ombudsman Semarang itu memang tepat 3 bulan dan dia menyampaikan progres itu setiap 14 hari dia menyampaikan progres dari Ombudsman Jawa Tengah. Tetapi setelah ditangani peningkatan penanganannya ke pusat, itu malah sama sekali tidak ada progres menurut saya. Artinya kalau tidak ditanya dia tidak menjawab seperti itu. Bahkan untuk tanggapan resmi itu tertulis itu minim sekali gitu loh Pak. Oke, terus baik. Saya menyampaikan hak kami sebagai masyarakat itu apakah gini Pak? Apakah setiap pelapor itu selalu mendapat keputusan ya entah bentuknya LHP atau keputusan apapun dari ombudsman, meskipun putusan itu yang saya tadi jenengan sampaikan belum tentu itu akan dilaksanakan oleh lembaga yang diberikan keputusan oleh itu. Tapi kan itu sudah di luar ini Pak ya, di luar ombudsman. Menurut saya ombudsman dapat laporan, ombudsman harus memberikan keputusan meskipun putusan itu nantinya kasarnya diabaikan oleh DPRD Klaten. Tapi kan hak kami sebagai pelapor, kami harus mendapat putusan. Mungkin seperti itu Pak Arto. Baik. Makasih Mas Handoko. Kapan itu Mas Ori Jawa Tengah menyampaikan ke Ombudsman Pusat? Lebih dari 6 bulan Pak. Berarti di bulan masih tahun 2025 ya? Nanti saya boleh minta kontaknya Pak Partono, semua surat menyurat resmi dari Ombudsman Jawa Tengah nanti saya kirimkan. Jadi LHP-nya keluar tahun berapa, pemberitahuan untuk dilimpahkan ke Ombudsman Pusat tanggal berapa, itu semua resmi semua Pak. Kalau yang dari Ombudsman. Nanti disampaikan ke saya ya, meskipun saya juga akan panggil Mas Dominikus ya. Begitu. Apa yang menjadi masalahnya, karena saya kan bergabung baru 1,5 bulan ini ya, mungkin pas pelimpahannya kami belum tahu, karena kami juga baru dapat limpahan dari Jawa Tengah terkait dengan konflik pertanahan di Magelang ya, baru kemarin hari Senin kemarin.
Kami masih belum menerima karena masih dalam batas waktu yang patut untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman Jawa Tengah begitu. Nah, tapi saya akan akan cek lagi. Nanti nomor saya Mas, ini ada Mas Khalil di sini ya. Mas Khalil aja di Japri aja Mas Handoko ya, Mas Handoko ya. Oke Mas Partono. Untuk nomor saya dicatat aja enggak apa-apa. 085 725 3737 nomor saya Pak. Nanti Mas Khalil akan ngasih kontak saya ya, Mas Handoko ya. Saya Iya Mas. Ya siap. Oke gitu ya Mas Handoko ya. Tapi saya meminta maaf atas ketidaknyamanannya ya. Saya akan upayakan untuk mencari informasi terkait dengan laporan dari Mas Handoko LHP dari Jawa Tengah. Silakan yang lain. Oke, makasih Pak Gatot Handoko. Oke, di kolom chat box ada pertanyaan dari Mbak Christina Leni. Saya akan mengundang Mbak Christina Leni, bersedia menyampaikan langsung? Ini menarik Pak pertanyaannya. Jadi ini terkait apakah layanan yang diberikan oleh Ombudsman ini sudah menerapkan prinsip GATSI ya. Nah ini seperti apa Pak? Ini jadi kesimpulan dari pertanyaan dari Mbak Leni gitu. Mungkin Pak Partono bisa langsung merespon. Baik, pertanyaannya bagaimana Ombudsman memastikan bahwa masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan itu bisa mengakses pengaduan dengan mudah ya? Itu ya Mbak ya? Dari Pemkrin ya, Semarang ya, Mbak Leni ya? Betul baik, Pak. Mbak Leni makasih atas pertanyaannya ya. Mainstreaming isu gender, disabilitas, ya masyarakat terpinggirkan dalam pelayanan publik ini tentu sudah kita upayakan sejak lama ya, karena isu gender, isu disabilitas, ya, isu masyarakat rentan, masyarakat miskin itu bukan hal yang baru bagi Ombudsman, termasuk juga dalam pelayanan publik ya. Kami sering mengadvokasi pelayanan publik yang inklusif. Ya, inklusif itu artinya pelayanan publik itu harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Ya. Misalnya ada kalau untuk disabilitas yang tidak bisa jalan kaki, ya pakai kursi roda, itu harus ada di kantor-kantor pelayanan publik itu ada ram khusus ya bagi kursi roda. Kemudian kursinya itu harus cukup untuk kursi roda ya, meja untuk ketika melayani masyarakat disabilitas. Kemudian ada bahasa isyarat ya, termasuk juga website penyelenggaraan publik itu harus ramah terhadap kaum disabilitas ya. Kemudian juga misalnya kami juga mengadvokasi di kantor-kantor pelayanan publik ya, itu ada ruang laktasi ya. Laktasi itu sudah menjadi semacam sekarang ini common services ya di beberapa tempat ya, terutama di kota-kota besar itu ada ruang laktasi, toilet yang ramah disabilitas ya, yang khusus untuk penyandang disabilitas ya. Desainnya khusus, toiletnya khusus gitu kan, dan diperuntukkan hanya untuk kaum disabilitas. Dipisah antara perempuan dan laki-laki untuk toilet ya, di stasiun, di terminal dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk masyarakat miskin di masyarakat tertinggal ini juga kami juga punya concern di sana Mbak Leni ya, terkait dengan masyarakat miskin. Nah, kanal-kanal pengaduan ya yang tadi yang saya sebutkan melalui WhatsApp, melalui email, melalui telepon, itu dalam rangka menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kantor Ombudsman ya. Masyarakat miskin kan kalau misalnya Mbak Leni tinggalnya misalnya di Cilacap atau di Kebumen, mau lapor ke Ombudsman Jawa Tengah di Semarang kan jauh, butuh waktu banyak, butuh duit banyak gitu kan. Masyarakat miskin
nggak kepikiran untuk beli tiket kereta, beli tiket bis ke Semarang yang jauh, mereka harus kerja, begitu kan. Nah, itu bisa menggunakan kanal melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email, begitu. Jadi itu yang kami lakukan, bagaimana pelayan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik itu ramah terhadap perempuan, kepada penyandang disabilitas, kepada masyarakat miskin, dan masyarakat marginal lainnya. Itu yang saya ketahui ya, di beberapa tahun terakhir saya mengetahui itu ada pendampingan pelayanan publik di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan T yang terakhir, tertinggal, terluar, dan terdepan, gitu. Itu Ombudsman di tahun 2016 sampai 2023 kalau nggak salah itu punya wilayah dampingan ya terkait dengan peningkatan pelayanan publik untuk daerah 3T gitu. Sedangkan untuk yang isu disabilitas itu sudah lama ya kami mengadvokasi agar kantor-kantor pelayanan publik itu memberikan fasilitas yang khusus, ada afirmasi kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Saya kira itu Mbak Wiwit. Terima kasih. Terima kasih Pak Partono atas penjelasannya ya. Jadi harapannya terkait dengan layanan yang ramah terhadap kawan-kawan disabilitas ya secara khusus, umumnya inklusi itu adalah tidak hanya kepada kawan-kawan yang disabilitas fisik, tapi juga kemudian disabilitas yang lainnya ya. Karena kalau melihat websitenya dari Ombudsman, nah tentu pasti juga harus bisa diakses oleh kawan-kawan yang tunawicara kayak gitu kira-kira. Nah, baik, saya ya, waktunya masih ada sekitar 35 menit lagi ya. Mohon maaf, saya harus selesai setengah 12. Ada agenda. Baik, oke, kalau begitu, apakah ada kawan-kawan yang dan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Silahkan raise hand, berarti singkat saja. Nah, jika tidak ada, karena memang dari waktu yang disampaikan Pak Partono ini tinggal 5 menit lagi, maka saya akan meminta Pak Partono dengan Mbak Lia untuk memberikan pernyataan penutup ya atau closing statement nih terhadap proses diskusi pada hari ini. Karena tadi Pak Partono sudah cukup banyak menyampaikan, mungkin istirahat dulu, saya akan serahkan ke Mbak Lia dulu. Kira-kira pernyataan penutup dari proses diskusi pada hari ini. Mbak Lia, silahkan. Saya izin off cam ya Mbak Wit. Oke, silahkan. Iya, sedikit mungkin Mbak. I think it's about leverage ya sekarang, karena diskusi semacam ini biasanya saya khawatirnya selalu kita selesai lalu selesai begitu. So harapan saya tadi di awal Mas Sugi bicara tentang bagaimana pergerakan kolektif bisa menjadi bagian dari satu ekosistem yang bisa membantu mendorong kerja-kerja baiknya ombudsman begitu. Hanya saya rasa dalam hal ini it has to be reciprocal ya Mbak Wit. Saling, ada ketersalingan karena kami juga Pak Partono amat sangat membutuhkan ya kehadiran teman-teman ombudsman karena seringkali tugas kami membuka bottleneck, itu betul. Tapi bottleneck di pelayanan publik. Tapi kami juga di saat yang sama sebagai advokat, kami juga adalah penerima manfaat. Tetap statusnya juga jadi masyarakat begitu. Jadi kita subjeknya, kita juga objeknya. Sehingga tadi ketersalingan itu mungkin yang harus kita highlight ya Mbak Wiwit. Bagaimananya, saya harap ini diskusi tidak menjadi yang terakhir tentunya. Mungkin dari teman-teman di pusat, Pak Partono bisa mengarahkan di daerah, di NTB, misalnya untuk segera bisa berdiskusi dengan kami di Ciaregio NTB untuk menindaklanjuti hasil diskusi hari ini nanti bentuknya di daerah seperti apa untuk mendekatkan dan memperkuat ketersalingan itu tadi. Itu saja Mbak Wi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Lia. Kuncinya adalah ketersalingannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Partono. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Wiwit. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi, bercengkrama dengan teman-teman sekalian. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari teman-teman sekalian, termasuk juga tadi mungkin dari Mas Gatot ya terkait dengan pelayanan kami di pusat ya kepada Mas Gatot
dianggap dinilai tidak responsif, lambat dalam menangani laporan masyarakat. Nanti akan kami follow up dan kami akan minta untuk berkoordinasi dengan Mas Gatot bagaimana hasilnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu tadi apa yang disampaikan Mbak Lia dan teman-teman, saya juga berharap ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini menjadi satu awalan bagi Ombudsman dengan masyarakat sipil untuk terus saling mengisi, mungkin mengingatkan ya agar kami ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Karena kalau tidak diingatkan ya tentu sering lupa gitu ya. Itu sifatnya manusia. Tapi dengan adanya teman-teman dari masyarakat sipil yang memberikan kanal seperti ini ya, seperti Mas Handoko bisa ikut ya untuk mengingatkan saya dan teman-teman di Ombudsman agar bekerja lebih responsif, lebih bertanggung jawab, itu akan menjadi satu vitamin bagi kami agar istilahnya bekerja lebih baik lagi gitu. Nah, yang terakhir tentu kolaborasi kerjasama Ombudsman dengan teman-teman masyarakat sipil kita terus maintain dan kita tingkatkan. Nanti minggu depan rencananya kami akan mengundang beberapa masyarakat sipil ya, dan salah satunya saya minta nanti Tikoli untuk hadir untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada kami terkait bagaimana kami mampu untuk melaksanakan sebagian dari tugas dan kewenangan kami, diantaranya adalah melakukan pencegahan maladministrasi, melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik, ya, kemudian meningkatkan jaringan dengan masyarakat sipil di Indonesia. Namun untuk sementara kami masih di tingkat pusat dulu, di Jakarta dulu, karena ini baru inisiasi pertama begitu. Saya kira begitu. Sekali mohon bantuannya teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Partono, Mbak Lia, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Saya mengundang kita kasih apresiasi ya, emotikon kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi perlu dicatat bahwa ini bukan pertemuan yang terakhir untuk membahas tentang bagaimana ya memberikan dukungan kepada Ombudsman ya. Jadi kalau Ombudsman ini sudah 26 tahun hadir gitu, dan tadi banyak sekali kasus-kasus yang tentu belum bisa menjawab rasa adil untuk korbannya, untuk masyarakat. Nah, tentu penting sekali memberikan masukan. Tadi juga diingatkan oleh Mbak Lia bagaimana kemudian ketersalingan, dan Pak Partono juga mengingatkan bagaimana pentingnya kolaborasi. Nah, tentu ini menjadi semangat kita bersama sebagai masyarakat sipil untuk mewujudkan ya bagaimana memotivasi, kalau bahasa Pak Partono, memberikan vitamin ya supaya kemudian ORI ini bisa bekerja sesuai dengan mandatnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan semua sudah bertahan sampai dengan pukul 11:31. Saya akan akhiri diskusi pada sesi hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan Tikoli untuk sesi-sesi selanjutnya. Harapannya pembahasan soal Ombudsman akan masih ada lagi supaya kemudian memperkuat pemahaman di tingkat masyarakat, sehingga bagaimana layanan publik itu benar-benar memberikan pemenuhan ya hak asasi warga negara Indonesia gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom Santi. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Mbak Wi.